Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan film horor thriller yang dirilis pada tahun 2006, berjudul Final Destination 3. Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita bernama Wendy yang mendapat sebuah penglihatan mengerikan saat dia dan teman sekolahnya menaiki roller coaster di sebuah taman bermain. Setelah terhindar dari malapetaka itu, Wendy dan teman lainnya yang selamat mulai dihantui firasat buruk, hingga satu persatu dari mereka kehilangan nyawa dengan cara yang sangat tragis. Jika kalian belum menonton film sebelumnya, saya sarankan untuk mengklik di pojok kanan atas. Dan seperti biasa, sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal film memperlihatkan Wendy yang merupakan seorang siswi SMA yang akan segera lulus dari sekolahnya bernama McKinley High School. Untuk mengenang satu sama lain, Wendy dan seluruh teman sekelasnya pergi ke sebuah taman bermain untuk bersenang-senang. Walaupun sebelumnya dilarang, adik Wendy yang bernama Julie diam-diam juga ikut datang ke sana bersama kedua temannya bernama Amber dan Perry. Malam itu, saat sedang mengambil dokumentasi, Wendy mulai mendapat firasat buruk yang datang secara tiba-tiba. Wendy pun berusaha untuk tak mempedulikan perasaannya dan memberanikan diri untuk bermain roller coaster bersama yang lain. Setelah beberapa menit roller coasternya berjalan, mulai terjadi sebuah kecelakaan yang membuat satu persatu dari mereka menjadi korban, termasuk juga Wendy. Seperti di film sebelumnya, saat giliran Wendy yang menjadi korban, dia pun tiba-tiba tersadar karena sebenarnya kecelakaan itu merupakan penglihatan masa depan dan belum terjadi. Tahu akan terjadi hal yang mengerikan, Wendy pun berteriak sambil menangis dan meminta agar semua orang tak menaiki roller coaster itu. Keributan yang Wendy buat menyebabkan Louis dan beberapa temannya menjadi terganggu. Dan pada akhirnya, dia dan beberapa teman yang terlibat dalam keributan itu pun harus diusir menjauh dari sana. Masalahnya, sang kekasih yang bernama Jason dan teman lainnya memaksa untuk tetap melanjutkan permainan. Sampai pada akhirnya, setelah beberapa menit roller coaster berjalan, apa yang ditakutkan Wendy pun benar-benar terjadi, hingga merenggut nyawa seluruh penumpangnya termasuk juga Jason. Di hari berikutnya, Kevin berusaha menenangkan Wendy sambil menceritakan sebuah kejadian yang hampir sama tentang sebuah kecelakaan pesawat yang menimpa sekelompok anak SMA yang ingin berlibur ke Perancis. Kejadian itu membuat Kevin berusaha mengajak Wendy untuk mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Namun karena Wendy merasa itu hanya sebuah kebetulan, dia pun sama sekali tak mempedulikan semua perkataan Kevin dan pergi begitu saja. Beberapa hari setelahnya, saat ingin memeriksa dokumentasi yang ada di kamera, Wendy kembali mendapat sebuah firasat buruk tentang kedua temannya bernama Ashley dan Aislinn. Lalu saat ingin memastikan keadaan kedua temannya itu, apa yang ditakutkan Wendy benar-benar terjadi. Ashley dan Aislinn yang tak tahu apa yang sedang mengintai mereka, menjadi korban dari konsleting mesin tanning bed hingga tubuh mereka terbakar. Dan pada akhirnya, nyawa mereka berdua pun tak bisa diselamatkan lagi setelah terperangkap di dalam mesin. Saat pemakaman Ashley dan Aislinn, Wendy dan Kevin menyempatkan diri untuk mampir ke pemakaman Jason.
Setelah kejadian yang menimpa kedua temannya kemarin, Wendy pun mulai percaya dengan perkataan Kevin sebelumnya tentang sebuah kecelakaan pesawat dan firasat buruk yang didapat oleh salah satu penumpangnya. Dan kini, mereka harus mencari tahu siapa korban selanjutnya dan bagaimana pola kematian itu bekerja. Lalu saat memesan makanan di sebuah restoran cepat saji, mereka kembali mendapat sebuah kejadian yang menyebabkan pengemudi di depan mereka kehilangan nyawanya. Dan pengemudi itu ternyata teman mereka sendiri yang bernama Frankie, yang juga seharusnya berada di roller coaster yang sama di saat kejadian sebelumnya. Kecelakaan itu membuat mereka berdua begitu ketakutan. Sampai pada akhirnya, Wendy dan Kevin pun berusaha keras mencari tahu siapa korban selanjutnya melalui foto dokumentasi di kamera Wendy. Lalu saat memperhatikan foto Frankie, Wendy pun tersadar kalau apa yang dia dokumentasikan merupakan sebuah tanda bagaimana teman-temannya akan kehilangan nyawa mereka. Dan urutannya sama persis seperti urutan tempat duduk mereka di roller coaster. Keesokannya, mereka berdua pergi menemui Louis untuk memberitahu kalau dia akan menjadi korban selanjutnya. Masalahnya, Louis sama sekali tak percaya semua perkataan kedua temannya itu. Namun belum lama dia menertawai teori Kevin dan Wendy, Louis pun akhirnya harus tewas mengenaskan tepat di hadapan kedua temannya itu. Setelah gagal menyelamatkan Louis, mereka pun terpaksa pergi untuk menemui target selanjutnya, yaitu Ian McKinley dan kekasihnya Erin. Namun masalahnya, respon kedua teman mereka itu sama seperti Louis yang sama sekali tak percaya dengan apa yang Wendy dan Kevin katakan. Dan seperti apa yang sudah diperkirakan, beberapa menit setelah mereka membicarakan rencana kematian itu, Erin pun harus kehilangan nyawanya. Sementara Ian yang berhasil diselamatkan terlihat begitu syok. Keesokan harinya, untuk kesekian kali, Wendy dan Kevin harus diperiksa di kantor polisi. Lalu saat kembali ke rumah dan melihat foto lagi, Wendy pun tersadar kalau Julie merupakan korban selanjutnya. Dia pun langsung menghubungi Kevin untuk memberitahu kalau Julie, Amber atau Perilla korban selanjutnya. Dan kini mereka sedang pergi ke sebuah perayaan yang diadakan di kota. Dan entah kebetulan atau memang telah dirancang, Kevin merupakan salah satu tim pengaman yang bekerja di perayaan tersebut. Mendengar itu, Wendy pun bergegas pergi ke sana. Sementara Kevin sendiri akan mencari Julie di tengah keramaian itu. Singkat cerita, Wendy pun sampai di perayaan bertepatan dengan pesta kembang api dimulai, menyebabkan salah satu kudanya menjadi liar lalu berusaha kabur. Hingga tali pengikatnya tak sengaja melilit leher Julie. Untungnya, sebelum terjadi sesuatu pada Julie, Kevin berhasil memotong talinya. Namun kini, karena berhasil diselamatkan, maka target selanjutnya adalah orang yang duduk di samping Julie saat berada di roller coaster, yang tak lain merupakan Perry sendiri. Belum selesai menangisi kepergian Perry, Wendy kembali mendapat penglihatan kalau kini target selanjutnya adalah Kevin. Saat Kevin ingin menenangkan kuda yang ketakutan tadi, dia malah ditendang hingga terjatuh di tumpukan kembang api. Namun sebelum kebocoran gas dan kembang apinya meledak, Kevin berhasil diselamatkan oleh Wendy. Kini yang tersisa di target pola kematian hanyalah Wendy seorang. Dan saat ingin pergi dari sana, mereka malah dicegat oleh Ian yang menjadi kehilangan akal sehatnya setelah kepergian sang kekasih. Wendy pun kembali teringat kalau petunjuk kematiannya adalah kaos sekolah yang bertuliskan McKinley, yang berarti Ian McKinley lah orang yang akan menyebabkan Wendy kehilangan nyawanya. Ian pun berusaha mencegat mereka bertiga, namun sebelum sempat melakukan rencananya, tumpukan kembang api terakhir tiba-tiba terjatuh, hingga letusannya mengenai rijing reklame, lalu menimpa Ian yang berada di bawahnya. Dengan demikian,
Kevin, Wendy, dan Julie berhasil selamat dari rancangan kematian mereka. Di akhir cerita, 5 bulan setelah melewati masa-masa mengerikan itu, Kevin dan Wendy memutuskan untuk bekerja di tempat yang berbeda. Namun saat berada di sebuah kereta, Wendy kembali mendapat sebuah firasat buruk, lalu secara kebetulan dia juga bertemu dengan Julie dan Kevin. Belum lama mengobrol, kereta yang mereka naiki tiba-tiba mengalami sebuah kecelakaan, hingga menyebabkan seluruh penumpangnya tewas, termasuk juga Kevin, Julie, dan tentu saja yang terakhir adalah Wendy. Sebelum Wendy tertabrak kereta yang melintas, dia pun kembali tersadar, karena ternyata itu merupakan penglihatan masa depannya. Namun kini, mereka tak bisa lagi menghindari garis takdir yang telah ditentukan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Begitulah akhir dari Final Destination 3. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.